Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 12 November 2021. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Kita diingatkan supaya mengisi masa penantian dengan wujud nyatakan iman dalam perbuatan nyata. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami untuk selalu siap sedia menantikan kedatangan-Mu. Kami mohon, Tuhan, sadarkanlah kami untuk selalu berjaga-jaga dan berikanlah kami kesabaran dan ketekunan dalam menjalankan perintah-Mu, mengisi masa penantian dengan melayani sama dengan penuh kasih dan wujud menyatakan iman kami dalam perbuatan konkret setiap hari. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Siapa saja pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Siapa saja berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah isilah masa penantian dengan wujud nyatakan iman dalam perbuatan nyata. Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan tentang kedatangan akhir zaman. Dan Yesus berbicara bagaimana seharusnya kita mempersiapkan diri ketika tiba hari Anak Manusia menyatakan diri. Akhir zaman merupakan suatu realitas iman yang mengingatkan kita
untuk tidak hanya berpikir atau bersandar pada akal budi saja, tetapi juga pada janji Allah sendiri. Maka yang penting bagi kita dalam masa penantian itu adalah menjaga sikap hidup dan mengikuti jalan kebenaran yang telah disampaikan Tuhan. Isilah masa penantian kedatangan Tuhan itu dengan wujud nyatakan iman dalam perbuatan nyata. Tuhan pasti mengganjari kita dengan hadiah terindah dikala Dia menemukan kita lagi aktif menjalankan tugas kita. Allah selalu setia akan janjinya. Tuhan selalu menggenapi janjinya. Barang siapa yang selalu setia menjalankan perintahnya, pasti diberinya sukacita untuk selamanya. Karena itu, berwaspadalah dan berjaga-jagalah senantiasa dalam iman. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, waktu saya libur ke tanah air pada bulan Juni tahun 2015, ada seorang bapak yang pada sore harinya sibuk sekali melayani upacara adat di kampungnya. Ia diminta untuk memimpin upacara adat di salah satu rumah keluarga. Setelah upacara adat selesai, ia kembali ke kios kecilnya. Di sana dia melayani beberapa anak muda yang mau membeli rokok. Sesudah anak-anak muda itu pulang, dia tidur di kios kecilnya itu ditemani oleh cucunya yang berumur sekitar 11 tahun. Sekitar jam 3 pagi, cucunya merasa sangat dingin. Dia merangkul opanya. Di saat merangkul opanya, dia kaget sekali karena tubuh opanya terasa sangat dingin. Dia coba membangunkan opanya, tetapi opanya tidak bereaksi sama sekali. Dia menghidupkan lampu kios. Sang cucu sangat kaget, ternyata opanya sudah meninggal. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, benar kata kitab suci hari ini. Pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kita baca di Lukas bab 17 ayat 34. Sang opa dipanggil Tuhan, sementara sang cucu ditinggalkan. Itulah realitas kehidupan kita. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Yesus mengajak kita untuk selalu siap sedia menyambut kedatangannya dengan penuh iman. Dalam persiapan menyambut kedatangan Tuhan, kita harus selalu wujudkan iman kita dalam perbuatan nyata. Kita harus menjalankan ajaran dan perintah Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Kewaspadaan dan kesiapsiagaan kita dalam menyambut kedatangan Tuhan pasti akan mendatangkan kebahagiaan baik bagi kita sendiri maupun bagi Tuhan yang kedatangannya pada saat yang tidak kita sangka-sangkakan. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menyadarkan kita untuk selalu berjaga-jaga dan memberi kita kesabaran dan ketekunan dalam menjalankan perintahnya untuk mengisi masa penantian dengan melayani sesama dengan penuh kasih dan wujud nyatakan iman kita dalam perbuatan konkret setiap hari. Kita memohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.